1. Masa kejayaan dan kejatuhan tragis. Di suatu zaman, hiduplah seorang lelaki yang dulunya sangat kaya raya. Harta kekayaannya luar biasa, ia memiliki kebun-kebun megah, perniagaan yang menguntungkan, hartanya tersebar di berbagai pelosok negeri. Ia dihormati masyarakat, dikenal sebagai orang yang murah hati, dermawan, dan sangat berpengaruh. Namun, dalam perjalanan hidupnya, takdir mempermainkan nasibnya. Bisnis-bisnis yang dulu maju dan menguntungkan satu persatu mulai meredup. Krisis ekonomi, musibah alam, atau mungkin faktor internal, tak seorang pun benar-benar tahu, seakan menyelimuti kehidupannya dengan kegelapan. Semua kekayaan lenyap, aset habis, utang menumpuk tanpa dapat dielakkan. Dari puncak kemewahan, ia terjun ke jurang keterpurukan. 2. Di ambang kehancuran, terbenam dalam utang. Kini, hidupnya hanyalah bayangan masa lalu. Dia tak lagi punya apa-apa. Setiap hari, rumahnya didatangi para penagih utang. Tak ada yang bisa dibayar, tak ada yang bisa disodorkan. Setiap wajah penagih adalah pengingat memilukan betapa jatuhnya dirinya ke dalam kubangan hutang. Ia terpuruk, tersudut, sedih, dan sesak. Akhirnya, dalam keadaan terdesak, ia memberanikan diri untuk meminjam kepada seorang saudagar kaya. Ia meminjam 500 dinar. Saudagar bertanya dengan nada heran, "Kapan kira-kira kau akan membayar?" Dengan suara pelan ia menjawab, "Minggu depan, Tuan." Berhasil mendapat pinjaman, ia pulang dan menggunakan seluruh uang itu untuk membayar banyak sekali utang kecil yang datang menagih. Uang itu ludes, tapi setidaknya sebagian kecil beban terbayar, meski tetap menyisakan utang besar yang menghimpit. 500 dinar tak bertahan lama. 3. Diumumkan jatuh tempo. Ancaman penjara. Waktu berjalan. Utang itu tak kunjung lunas. Saudagar datang menagih. Dia dengan lirih menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa." Saudagar murka dan membawanya ke pengadilan. Di hadapan hakim, ditanyai tentang kegagalannya melunasi utang, ia kembali menjawab sama. Karena tak ada pelunasan, hakim memvonisnya dipenjara sampai bisa melunasi hutang. 4. Permohonan yang aneh. Rasulullah jaminanku. Tapi saat vonis diucapkan, ia meminta waktu 1 hari, ia ingin pulang berpamitan dengan keluarga, lalu kembali menghadapi penjara. Hakim, bingung. Apa jaminannya kau kembali besok? Ia memungkas permohonannya dengan kalimat mengguncang. Rasulullah jaminanku. Jika aku tidak kembali, maka aku bukan termasuk umat Rasulullah. Mendengar itu, hakim terdiam, tersentuh. Ia memutuskan memberi tunda hingga esok hari, tergerak oleh kekuatan jaminan nama Rasulullah. 5. Doa melalui solawat. Titik balik. Sesampainya di rumah, ia mengabarkan istri bahwa hukuman penjara ditunda. Istrinya, mendengar kekuatan jaminan itu, terharu. Ia berkata lembut, "Kalau Rasulullah adalah jaminanmu, maka mari kita bersalawat." Dengan penuh cinta dan pengharapan, mereka duduk, bersalawat dengan khusyuk dan air mata menetes. Hingga akhirnya, mereka terlelap dalam solawat, rasa dekat, cinta mendalam, harapan terpaut pada zikir kepada Nabi. 6. Mimpi dan pesan ilahi. Dalam tidur itu, di dalam mimpi, mereka melihat Rasulullah. Nabi memanggilnya dan menyampaikan pesan penuh harapan. "Hai Fulan, jika fajar telah menyingsing, pergilah kepada seorang alim, lalu sampaikan salamku. Katakan agar dia melunasi seluruh utangmu. Jika ia ragu, sampaikan 2 bukti, bahwa malam pertama ia bersalawat padaku 1000 kali, dan di malam terakhir ia ragu menghitung, namun itu menunjukkan doa dan salawatnya sempurna dan diterima." 7. Keajaiban ilahi terwujud. Dari alim ke saudagar. Terbangun dari mimpi, ia langsung pergi pagi-pagi ke rumah alim tersebut. Ia sampaikan semua pesan, salam, beserta bukti 1000 solawat dan keraguannya. Si alim terharu dan menangis, percaya. Ia segera memberikan 500 dinar dari Baitul Mal untuk pelunasan, dan tambahan 2.500 dinar dari hartanya sebagai karunia atas kabar gembira.
totalnya 3.000 dinar untuk menyelamatkan keluarga si miskin dan membayar utangnya. Kemudian, ia menuju Hakim. Hakim, tanpa diduga, menyambutnya hangat, menangis pula, karena ia mimpi Rasulullah memerintahkan perlindungan baginya jika ia menyelesaikan perkara utang tersebut, dan Hakim melunasi 500 dinar untuk menyelesaikan perkara hukum. Tak cukup sampai di situ, penagih utang atau saudagar datang dan mengatakan bahwa ia juga bermimpi Rasulullah memerintahkan untuk merelakan utang. Ia pun memberi 500 dinar sebagai hadiah, dan menyatakan utang telah lunas. 8. Hari di mana utang lunas secara sempurna. Dalam satu hari yang penuh berkah, tanpa tradisi kekinian seperti pinjaman bunga atau solusi praktikal manusia, namun melalui kekuatan solawat, kejujuran, iman yang tulus, dan perantaraan mimpi ilahi, utangnya lunas sepenuhnya. Ia kembali ke rumah, utang lunas, dan menerima sisa berlimpah, harta yang dulu hilang kembali pulih, bahkan melimpah. 9. Pesan moral yang kita pelajari. Sholawat adalah amalan spiritual sangat mulia, bukan sekadar ritual, tapi sarana mendekat kepada Allah dan Nabi. Keajaiban terbukti ketika niat tulus dan ikhlas dipadukan zikir dan sholawat. Kejujuran dan iman walaupun dalam situasi terjepit, ia tetap menyalahkan dirinya, berserah kepada Allah, serta berniat melunasi meski tak punya kemampuan. Pemberi pinjaman, hakim, dan alim semuanya tergerak oleh kekuatan Nabi sebagai saksi, nurani, dan cinta kepada Rasulullah, mengubah hidup seseorang lewat rahmat. Mimpi dalam Islam kadang menjadi media penyampaian wahyu atau petunjuk bagi orang beriman. Kisah ini bukan hanya cerita dongeng, tapi refleksi mendalam tentang kekuatan spiritual sholawat dan keimanan. Bahwa dalam keputusasaan, sholawat dan doa adalah senjata paling kuat, kekuatan yang menembus batasan logika manusia, membawa solusi tak terduga, serta membuka pintu rezeki ilahi. Semoga kita termotivasi memperbanyak sholawat, memperbaiki niat, dan tetap percaya bahwa Allah Maha Penolong, bahkan saat tak ada jalan.